mengatakan atau menganggap penebusan dosa dengan cara matinya manusia, Kristen dengan bangganya matinya manusia di salib itu penebusan dosa. Itu ya tuh. Jadi Kristen ini ajaran mana? Nggak tahu, nggak jelas. Jadi Mau ngomong apa lagi kau? disitulah Jadi. letak perbedaan kami kan begitu. Bukan perbedaan, kau yang ngomong. Disitulah letak perbedaan kami. Begitu. Ya kan? Di sini orang-orang yang paling Berbeda-beda apa tapi istilahnya? satu. Bentar dulu. Orang Farisi ini kan orang-orang licik kalau dibilang. Betul. Betul nggak? Tapi Kristen ini lebih licik daripada Farisi. Farisi. Cobalah orang Farisi itu mengatakan najisnya makanan kalau mereka menyentuh makanan dengan tangan tidak dicuci. Betul? Betul. Nah, yang menajiskan bukan yang menajiskan itu yang masuk ke dalam mulutmu itu katanya kan? Karena apa? Mereka menentang adat istiadat orang-orang Farisi dengan Yahudi yang di mana mereka harus mencuci tangan. Cuci tangan. Kristen menghalalkan semua makanan. Padahal menajiskan makanan kalau tidak dicuci. Tapi Iya. bagi mereka yang menajiskan makanan itu yang keluar dari kejamban. Lucu. Yang keluar bisa masuk lagi nggak? Bisa masuk lagi nggak yang udah keluar? Bisa. Bisa kan? Bukan yang haram yang masuk ke dalam mulutmu, tetapi yang keluar dari mulutmu, yang dari pikiranmu dengan yang keluar ke jamban. Kira-kira kalau dia muntah, Makan lagi, masuk lagi boleh. Padahal izin izin sedikit. Sabar dulu, diam dulu kau lunas. Jadi dari tadi kau nggak nyambung. Diam dulu ya. Sebenarnya kalau kita menyimak ayat itu tentang adab. Itu pertama, tentang cuci tangan. Oke, itu satu. Lalu makna yang dikandung artinya yang keluar ini mulut jaga muncungmu gitu loh. Jangan asal muncung aja. Kau boleh terima apa nasihat dari orang, bukan yang masuk menajiskan. Tidak, kita boleh terima dari orang lain walaupun kita difitnah, dihina, nggak apa-apa, terima aja. Itu yang dimaksud, bukan yang masuk menajiskan, tetapi muncungmu itu loh kau jaga. No, gitu. begini papi. Iya. Kalau bicara tentang muncung dijaga, terus cemana perempuan kanannya dikatakan anjing? Iya juga sih ya, iya juga. Iya, muncung dijaga. Katanya yang keluar dari mulutmu itu, yang dari hatimu itu yang menajiskan. Sementara Tuhannya mengatakan perempuan kanan itu anjing. Itu gimana tuh? Iya, dibilangin pula botol kan. Sungguh botol lah Kristen katanya kan. Nah, Benar gimana juga tuh? sih. Masuk neraka Tuhannya. Mundur lebih kena. Maju kena, mundur kena. Coba ya, Gimana? coba ya, kamu lihat ini kalian bedanya ya di Islam ini ya. Ketika Allah memanggil kita ini makhluknya, wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, wahai lo kekasih. Kita memanggil kekasih, wahai kekasihku, wahai adindaku, ya kan? Enak gitu loh. Coba Tuhan memanggil kalian, sungguh botol lah Kristen. Tidak punya akal katanya kan. Lalu digenapi pula oleh Paulus, kami botol karena Kristus. Nah, ini Lunas. coba. Ya, apalah orang. Ya suka-suka Tuhan lah, dia kan Tuhan. Suka-suka Tuhan Apa pula. salahnya itu? Nggak ketok lagi lo suka-suka Tuhan. Suka-suka Tuhan. Bapak begini loh bang, Bapak saja menyuruh ini apa bunuh bayi-bayi yang di Mesir. Apa itu? Cuman bilang botol, Bapak saja menyuruh membunuh. Gimana itu? Bapak suruh Bilang botol, apa salahnya? baik apa enggak? Baik apa enggak? Hah? Udah macet. Bapak bilang bumbun semua bayi-bayi yang baru lahir.
Sudah, Bapak sudah insaf. Jadi gini Bun host ya, izin Bunda ya. Sebenarnya ada loh Bapak minta maaf, tidak akan mengulangi lagi, hilaf dia. Baca di Sakaria 8. Di Sakaria 8 itu Tuhanmu insaf loh, nggak mau lagi dia. Baca di Sakaria 8 itu. Bertaubat dia Bunda Nora. Coba kita baca itu ya. Hai manusia. Ada loh Tuhanmu bertaubat, baca itu Sakaria 8. Aku tidak akan lagi membun katanya kan. Sadar dia, Tuhan kok sadar. Ada itu. Ini rahasia loh teman-teman, ada loh. Baca aja di Sakaria 8 Inilah itu. Loh. Nah sekarang saya tanya sama kau Lin Mas, kalau Tuhan Inilah bertaubat, Tuhan. sabar dulu. Kalau Tuhan bertaubat, dia bertaubat kepada siapa? dirinya sendiri lah. Dia merenung diri kan begitu. Tuhan merenung diri. Terus mau kepada siapa lah? Kan manusia ya. Terus mau kepada siapa lagi? Terus mau kepada siapa lagi, Bang? Apa yang dia renungkan Lunas? Dia renungkan. Oke. Kalau saya salah, berarti menurut Abang kepada siapa? Dia bilang kan, kayaknya kejam Tuhanmu. kali saya ini. Kan Itu Tuhanmu kok. Mana aku tahu. Biasanya itu kita ini bertaubat, manusia bertaubat kepada Tuhan supaya tidak melakukan lagi hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Nah ini Tuhan bertaubat. Kita baca ya. Ini rahasia ya teman-teman ya. Ini nggak pernah dibawa di gereja ya. Karena di gereja itu paling Yohanes 13 ya kan. Nah, kita baca dulu ya di Pak Zakaria ya, Pak Zakaria. Kita menghargai lah, nggak boleh sembarang ya. Pak Zakaria kan. Nah, sabar ya, aku baca ya. Nah, sabar dulu ya. Baca dulu Pak Zakaria 14 kalau tidak salah itu ya. Pak Zakaria 14. Sabar dulu. Ini dia nih. Pak Zakaria 8 nomor 11. Dibaca itu. 8 ayat 11. Nah, coba dibaca dulu Eko. Nanti ya. Ini rahasia ya. Iya. Zakaria tuh. Buka keluar loh. Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Benar itu. Nah, sadar dia. Nggak seperti yang dulu. Nah, di mana dijelaskan itu? Baca lagi di 14. Coba baca 14-nya. Iya, nah. Zakaria 14. Zakaria 8 14 15. ayat 14 15. Coba baca. Sebab begini firman Tuhan adalah Tuhan semesta alam. Seperti aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu ketika nenek moyangmu menimbulkan murkaku. Firman Tuhan semesta alam dan aku tidak menyesal. Loh, nggak nyesal dia, tapi sadar. Gimana sih? Nah, coba baca 15-nya. Demikianlah sebaliknya aku bermaksud dalam hari-hari ini untuk berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Nah, sadar dia, tapi dia nggak nyesel. Nah, di sini apa? Apa di sini dikatakan di sini? Tidak menyesal, betul? Oke. Nah, dia kan tidak menyesal. Baca di sini lagi. Sabar, ya. Nah, coba kau baca Kejadian 66. Kejadian 66. Tadi tidak menyesal ya, betul? ya. Baca Kejadian 66. 66.
Tadi di Zakaria dia Tuhan itu tidak menyesal ya. Nah, kita Ya, lihat di sini. Kejadian 66. Hmm. Ayat sangat terkenalnya apa? Kejadian 66. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dalam hal ini memilukan hatinya. Ayat ini Menyesal nggak dia? menyesal. Berarti Tuhan Jadi tidak mau tahu dong. Iya, di sini menyesal Tuhan menciptakan orang Kristen. Sebenarnya manusia ini orang Kristen, host, benar ya. Maka Kalau begitu, menyesallah Tuhan tidak bahwa mau. Ia telah menjadikan orang Kristen ini, manusia ini. Begitu. Berarti matanya ya. Nah, pertanyaannya, Tuhan menyesal atau makanya tidak ini. menyesal? Menyesal. Nah, Tadi kalau di Tuhan Zakaria tidak menyesal. matanya gimana? Berarti di sini Tuhan salah planning. Tidak sesuai harapan. Agak lain. Ini minta dikaprok ini. Lunas. Biasanya yang menyesal itu manusia apa Tuhan? Manusia. Manusia menyesal kan? Terus kenapa Lama-lama Tuhan tuh Alkitab. menyesal? Mana itu bukan Tuhan menyesal. Baca Kejadian 66. Baca Kejadian 66. Baca. Bukan menyesal itu, Bang. Apa di situ? Jadi dia merubah ini sistem kerjanya. Merubah sistem kerja. Suka-suka Tuhan kau lah. menyesal. Jadi bilang. Udah dibilang. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan orang Kristen di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Nah, menyesal Tuhan menciptakan kau, Lunas. Nah, urusan dia lah itu, Bang. Urusan dia lah itu. Tanya kenapa pendeta? Otak rambutnya. Saya tanya sama kamu, Lunas. Kalau orang yang salah persepsi, salah perhitungan, salah cita-cita gitu kan, harapan salah, kita tidak sesuai dengan harapan, itu menyesal atau tidak? Ya tergantung orangnya, Bang. Tergantung orangnya pula. Yang Iya, dimaksud karena penyesalan versi menyesal ini kan tergantung hati orang itu kan begitu. Apakah dia menyesalkan hal ini? Ada juga yang lain hal begini, itu bukan tidak itu menyesal. maksudnya, Lunas. Gini loh, kalau kita mengharapkan sesuatu tetapi tidak sesuai dengan harapan, boleh nggak orang menyesal di situ? Oh, tidak sesuai harapan. Boleh, gitu. boleh. Berarti di sini Tuhan menyesal, apa maksudnya? Bisa juga dibilang menyesal di situ, Bang. Tuhan menyesal. Saya pikir tidak ada salahnya. Berarti Karena tidak begini. tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai harapan. Iya, begini karena manusia Kamu ini kan tidak maha tahu. Tidak sesuai harapan. Pendeta. Pendeta. Ya. Nah, ini lagi. silakan. Amsal 18 ayat 22. Ini untuk pastor juga ini. Siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan Tuhan. Nah, kalau nggak dapat istri nggak dikenan Tuhan kan? Ngapain lu ikut? Nah itu ngapain ikut yang memimpin nggak dikenan Tuhan? Nah, itu Lunas. Makanya saya jalan gereja. Makanya Eko ini sudah mau meninggalkan Kristen karena sudah nggak jelas ayat-ayatnya, betul dah? Yang satu mengatakan, yang satu mengatakan Tuhan menyesal, oke?
di Kejadian. Yang satu mengatakan Tuhan tidak menyesal. Jadi yang mana yang mau dipegang? Ini rahasia loh Lunas. Tidak pernah diajarkan ini di gereja ini. Coba. Yang mana yang benar? Menyesal apa tidak menyesal? Bagaimana cerita apa jelasnya? Begini sebenarnya Bang, kalau Tuhan itu sebenarnya tidak menyesal. Tulisannya Sebenarnya begini. ya. Maka menyesallah Tuhan. Iya. Nah, tunggu. Sebenarnya itu bukan menyesal, Tapi dia itu bersedih gitu loh Bang. ada pula Tuhan bersedih. Aduh. Di mana Iya. tertulis pengganti Tuhan bersedih? Oh iya. Oh menangis maksudnya Tuhan. Oh menangis. Buka di Yohanes 11:35. Jadi Tuhan itu untuk menyesal tidak, karena kalau supaya dia tidak menyesal, kenapa dia tidak ciptakan ini manusia terhindar dari dosa? Kan bisa, cuman kan manusia ini kan punya kehendak bebas, dia tidak akan menyesal karena dia akan tahu itu ujungnya, karena kita memiliki pemikiran. Tidak tahu Tapi itu Lunas, itu asumsimu. Di sini dikatakan, asumsi. maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Jadi di Iya, dia sini bersedih. Tuhanmu itu sabar. Tuhanmu ini salah ekspektasi, salah perhitungan, tidak sesuai yang dia harapkan. Karena di ayat 7, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi ini. Berarti penciptaannya dia itu dia tidak tahu akan seperti ini jadinya, gitu loh. Berarti lebih hebat orang yang menciptakan robot. Oh dia tahu robot ini kapasitasnya Bang. begini. Masa orang diciptakan dia nggak tahu? Gimana sih? Sama orang membuat handphone udah tahu oh RAM-nya sekian. Kalau lebih error. Sama itu lebih pintar manusia dari Tuhanmu. Masa Tuhan nggak bisa ukur kapasitas ciptaannya? Nggak seperti Katanya itu. Katanya maha. Nggak taunya di mana? Ayo. Ayo. Maka menangislah Yesus. Yohanes Maka menangislah Tuhan. Tuhan menangis. Tuhan itu kan marah juga Bang, marah begitu, sedih. marah bukan Tuhan. Mana maha pengasihnya? Ayo. Ya. Begitu Lunas. Ya. Masa Tuhan tidak marah Bang? Ya kalau Tuhan marah, di mana maha kasihnya? Katanya Tuhan maha pengasih. Kalau Tuhan tidak marah, kenapa tidak semuanya masuk surga? Untuk apa cipta neraka? Nah, terus bagaimana ceritanya? Kalau Tuhan begitu, ada yang berbuat jahat, ada yang tidak, terus mau dimasukkan semua ke surga? Nggak adil. Nah, contoh, Eko ini orang baik, patuh dan taat kepada orang tua, rajin beribadah, ya kan? Nah, kau ini udah nyuri ayam aja terus kerjamu. Masa enak-enak kau mau masuk surga? Berbeda dengan Eko. Itulah letak maha adil Tuhan. Begitu. Berarti menurut Abang Tuhan itu tidak pernah marah? Iya, murka Tuhan itu ada. Iya, sama ya itu. kan? Murka Nah, itu kan cuma marah, Bang. berbeda konsepnya dengan keadilan. Itu berbeda. Ada neraka, ada surga, enggak seperti itu. Itu tidak masuk ke situ. Iya, murka itu kan marah, ya kan? Sama lah itu. Kamu ini. Itu murka itu Beda. dibuat sebagai peringatan kepada manusia secara umum bahwa Tuhan itu maha kuasa. Saya turunkan bencana di tempatmu. Inilah kekuasaan saya. Kau manusia mau apa? Kau mau pasang juga benteng untuk itu apa bendungan. Kalau Tuhan sudah murka, hancur. Itu artinya Tuhan itu maha kuasa.